Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Fazila selaku pemateri pertama, dan nanti juga ada dua rekan saya, yaitu Trimay Fajar dan Rada Nangansari. Langsung saja, kami di sini memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang ijaroh. Nah, apa itu ijaroh? Dalam bahasa Arab, ijaroh berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijaroh merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bentuk keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, dan lain-lain. Ijaroh menurut lughah atau bahasa adalah balasan, tebusan, atau pahala. Lalu menurut syara, berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, secara terminologi, ada beberapa definisi ijaroh yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Imam Hanafiyah, bahwa ijaroh adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijaroh adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Nah, selain itu ada yang menerjemahkan ijaroh sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaatnya dari barang tersebut. Adapun kitab yang kami kutip yaitu dari kitab Syarh Muhalli dalam bab Kitabul Ijaroh. Adapun isinya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ijaroh hiya tumlika manfaati ba'din bi'awadin bisyurutin ta'ti falabudda fiha min aqidaini wasiqah syartuhuma ay mu'ajjiru wal mustajir kabai'il mushtari ay kasyartihima min rushdi wa adamil ikrahi kama taqaddama fil bai'i wasiqatul ajartuka haza aw akraituka haza aw malaktuka manafi'ahu sanatan bikaza fayaqulu alal ittisal qabiltu au istajartu au iktaraitu ila akhirih wal asahun yaqaduha biqaulihi ajartuka manfaataha ay daro ila akhirih wa man'uha ay man'ul yaqadiha biqaulihi bi'tuka manfaataha ila akhirih li'annal manfaata mamlukatu bil ijarati fazikruha fiha ta'kidu falafzul bai'i wudi'a litamlikil aini fazikruhu fil manfaati mufsidu wasani fil ula qala lafzul ijarati wudi'a mudofan lil aini fazikrul manfaati ma'ahu mufsidu wa fis saniyati nazurun ilal makna wa huwa annal ijaratu sinfu min bai'i wahia ay al ijarah kismani waridatun alal aini ka ijaratil iqari wa dabbatil aw syakhsim ma'inaini wa tasniyatu ba'dal atfi aw kama fi qawlihi ta'ala inna yakun aniyan aw fakiran fa Allahu awla bihima waridatun ala zimati kastijari dabbati mausufat wa bi ayyul zimmatun khiyatatan aw binaa faktusiru fil aqari alal ijaratil aini li'annahu la yasbutu fi zamah walau qala
ajartuka lita'mala kaza fa ijaratun aini li'idafati ilal mukhatab wakila ijaroh zimmatin li annal maqsudu husulul amali min jihati al mukhatabi falahu tahsiluhu bi ghairihi wa yushtaratu fi ijarati zamati taslimul ujrati fil majlis karosi mali salam li'annaha salamun fil manafi' wala yajuzu fiha ta'jilul ujrah wa ijaratul aini la tushtaratu zalika fiha katsamani fil bai'i. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rada Nawonsari. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yang mana pemateri pertama telah menjelaskan tentang ijarah dan juga telah membaca suatu kitab mengenai tentang ijarah. Nah, di sini saya akan mengartikan kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tumlika manfaatin ba'udin bisyurutin ta'ti fala budda fiha min aqidaini wasirat. Yang mana artinya yaitu ijarah yaitu suatu kepemilikan atau kepemilikan suatu manfaat dengan membayar upah atau ongkos dengan syarat yang akan datang, di mana harus ada dua pihak yang melakukan akad dan adanya siqat. Adapun syarat keduanya yaitu orang yang menyewakan, dan yang menyewa itu seperti syarat penjual dan pembeli, yang mana syaratnya adalah ruis, yaitu pintar dan tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, mau pembeli maupun penjual. Selanjutnya yaitu mengenai sirat. Wa sayqatu ajartuka hada au aqraituka wa hada malaktuka manafi'ahu sanatan bikadzal fayaqulu ala ittisal. Yang mana artinya yaitu sirat, rumusnya yaitu saya menyewakan ini kepada Anda atau minjamkan Anda ini, atau saya memiliki Anda dalam keuntungannya selama 1 tahun. Jadi orang yang menyewakan ini berkata dengan hubungan komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu qabiltu au astajartu au aktaraitu ila akhirih, yang mana artinya yaitu menerima aku, saya menerima sewa Anda, atau saya menerima pinjaman Anda dan lain-lain, dan lebih tepatnya menahannya dan mengatakan hadiahmu adalah manfaatnya, yaitu rumah dan lain-lain. Terus kemudian dan mencegahnya, yaitu mencegahnya diadakan dengan mengatakan saya menjual keuntungannya kepada Anda dan lain-lain. Karena manfaat itu dimiliki dengan cara menyewa, di mana menyebutkan manfaat itu untuk menegaskan dan mencantumkan lafaz atau syarat jual beli itu untuk kepemilikan suatu benda. Dan adapun menyebutkan lafaz syarat jual beli dalam memiliki suatu kemaslahatan itu batal. Dan yang kedua, pada syarat pertama dikatakan adapun status sewa ditambah benda yang menyatakan kemaslahatan, dengannya hukumnya batal. Dan dari segi kedua, yaitu menurut pandangan makna bahwa sesungguhnya ijarah atau sewa itu termasuk golongan al-bay', yaitu jual beli. Adapun ijarah yaitu sewa memiliki dua bagian. Ada yang berlaku untuk suatu benda seperti sewa tanah atau pekarangan dan hewan atau orang yang ditunjuk. Nah, dan akad ijarah berlaku untuk sebuah jaminan seperti menyewa hewan yang disifati atau dijelaskan dan menetapkan atau mewajibkan jaminannya dengan dia harus menjahit atau membangun rumah. Dan merasa cukup membahas masalah tanah pekarangan di dalam bagian ijarah al-ain, karena tanah atau pekarangan tidak ditetapkan di dalam sebuah jaminan.
Dan jika dia mengatakan saya memperkerjakan Anda untuk melakukan ini, maka itu adalah termasuk sewa benda untuk ditambahkan ke alamat. Dan dikatakan ijaroh atau jaminan karena yang dimaksud adalah pencapaian pekerjaan di suatu sisi penerima dapat memperoleh tanpa sisi lain. Dan disyaratkan dalam ijaroh zamah menyerah atau upah ongkosnya yang di majelis tempat akad di saat transaksi. Nah, seperti harta yang menjadi modal dalam akad salam. Karena itu adalah skala manfaat dan tidak boleh di dalamnya menunda sewa. Dan di dalam ijaroh al-ain tidak disyaratkan di dalamnya masalah tersebut. Termaksudnya masalah tersebut adalah menyerahkan upah ongkosnya di majelis seperti harga dalam jual beli. Selanjutnya itu rukunnya ijaroh. Nah, di sini rukunnya ijaroh itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana 3 bagian tersebut ini menjadi berbagai bagian-bagian lagi. Nah, yang pertama akidannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama muajir dan mustajir, yaitu ada orang yang menyewakan suatu barang, yang mana yang menyewakan ini dinamakan muajir dan mustajir. Seperti itu. Yang kedua yaitu ma'qud alaih, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ujroh dan manfaat. Nah, yang mana ujroh ini upah dan manfaat, ya ada manfaat baik antara pihak yang menyewa dan pihak penyewa, yaitu manfaatnya. Nah, yang ketiga yaitu sirot, yaitu ijab dan qabul, yang mana ada akad antara penyewa dan menyewa, seperti itu. Biar jelas apa yang ingin disewakan dan apa keuntungannya, seperti itu. Nah, itu tentang rukun ijaroh. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Temi Fajar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Baik, langsung saja kita masuk, itu tentang dasar hukum ijarah. Di sini terdapat beberapa sih, tapi sini saya hanya ambil salah satu aja gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an salah satunya dasar hukum ijarah ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana memiliki arti itu terjemahannya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Kemudian apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Nah, di sini yang kata yang mengandung tentang upah gitu yang di bawah ini. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Nah, di sini ada kata dan jika, atau ada kalimat dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Di situ adalah upah atas jasa seseorang menyusui begitu. Jadi jika orang tua tersebut ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka ia memberikan bayaran begitu kepada orang yang menyusukan anaknya tersebut. Itu sebagai upah atas jasa menyusukan anak tersebut gitu. Kemudian yang terdapat di dalam hadis, di sini saya mendapatkan salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana berbunyi artinya ya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, di sini upah pekerja sebelum keringatnya kering, maksudnya memang upah dari atau pembayaran atas jasa begitu, jasa seorang pekerja tersebut begitu.
Nah, kemudian lanjut ke yang C, yaitu rukun. Di sini menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu akid atau orang yang berakad, kemudian sihat, yaitu upah, kemudian dan manfaat. Nah, ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada 2 orang, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Artinya di sini mu'jir adalah orang yang memberikan upah. Artinya di sini dia yang selaku penyewa begitu, atau pengguna manfaat tersebut. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Nah, sedangkan mustajir ini adalah orang yang menyediakan jasa untuk melakukan sesuatu tersebut begitu, atau yang memiliki sesuatu gitu. Kemudian bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Nah, kemudian yang kedua rukunnya adalah sihat atau akad, yaitu satu yang ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Jadi akad ini memang sudah pasti harus ada ya gitu ya, ijab kabul gitu ya, di mana seseorang menyatakan bahwa dia ingin menggunakan jasa tersebut, kemudian begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada yang namanya akad. Kemudian yang ketiga adalah upah gitu. Ujroh atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir, dengan syarat hendaknya sudah jelas gitu, sudah ketahui jumlahnya begitu kan, karena ijarah akan timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Jadi di sini kalau yang dapat saya tangkap dari penjelasan ini, bahwa di sini upah tersebut harus jelas begitu, memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak begitu, jadi sudah diketahui. Yang ketiga, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah menghadapi gaji khusus dari pemerintah. Nah, mungkin yang C, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaatnya disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Nah, lanjut yang keempat, yaitu manfaat. Di antara cara untuk mengetahui mauqut alaih atau barang dan dengan penjelasan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan. Jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang, semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa atau meriksa kepemilikan atau pemilik gitu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. Objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Yang C, objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ya, di sini jadi objek ijarah ini tidak boleh bertentangan ya manfaatnya. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat, tidak sah gitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istiqlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya. Intinya seperti makanan itu tidak bisa ya begitu disewakan begitu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan yang ke D, yaitu macam-macam ijarah. Jadi di sini ijarah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga dengan sewa menyewa. Kemudian yang kedua yaitu ijarah atas pekerjaan, disebut juga dengan upah mengupah. Jadi ijarah yang pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
suatu barang tersebut. Sedangkan yang kedua, objek akannya adalah amal atau pekerjaan seseorang begitu. Contohnya kita seperti kita ngirim paket kan, ngirim barang gitu, jasa ekspedisi, ya itu merupakan jasa pekerjaan. Baik, selanjutnya itu mengenai kaidah bahasa. Jadi di dalam materi kami kali ini terdapat dua kaidah bahasa, yaitu maf'ul bih dan maf'ul fi. Maf'ul bih, apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih ialah isim mansub yang dibaca nasab, di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Artinya di sini isim mausul bih ini, maf'ul bih ini merupakan sebuah objek begitu. Objek di mana di sini kan tadi ada kata bahwa menjadi sasaran tindakan si pelaku, sedangkan pelaku itu kan subjek begitu. Nah, berarti yang menjadi sasaran si subjek adalah objek yang begitu. Nah, namun yang sepengetahuan saya di dalam sebuah kalimat biasanya tidak harus selalu ada begitu objek ini begitu, maf'ul bih ini. Jadi susunannya bisa saja fi'il fa'il saja begitu. Namun bisa juga menjadi fi'il fa'il maf'ul gitu. Jadi objek ini bisa ada bisa tidak gitu. Jadi sifatnya fungsional gitu, opsional gitu. Jadi bisa digunakan ada atau bisa juga tidak. Nah, adapun contohnya di sini saya telah dapat misalnya seperti bentar ya. Di atas ini sudah tertera dua gambar ya. Ayat pertama itu tentang maf'ul bih. Maf'ul bih di sini coba kita lihat di atas bahwa contohnya adalah qara'atu kitaban. Nah, di sini kan artinya aku sudah membaca buku. Yang menjadi sasaran perbuatan tersebut adalah kata kitaban, yaitu buku. Maka kata tersebut menjadi maf'ul bih. Coba kita bagus. Aku sudah membaca buku. Di sini kan aku ini kan subjeknya aku gitu kan. Sudah membaca gitu kan. Membaca. Di sini kan fi'il gitu, membaca buku. Nah, baca buku. Aku sudah membaca buku. Nah, yang menjadi objeknya adalah buku gitu. Jadi bisa saja aku sudah membaca, tapi kan membaca apa begitu. Nah, yang menjadi pelengkapnya adalah objeknya tersebut, jadi buku gitu. Jadi maf'ul bih ini. Kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua, yaitu seperti akaltu to'ama. Aku sudah memakan makanan. Nah, aku sudah memakan makanan. Di sini kan yang menjadi maf'ul bihnya makanan gitu, kata makanan yang berubah menjadi nasab gitu. Sama dengan kitaban tadi, dia berubah menjadi isim yang dibaca nasab gitu. Karena menjadi objeknya begitu. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang maf'ul bih. Kemudian lanjut tentang maf'ul fi. Maf'ul fi ini sendiri memiliki pengertian, yaitu isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Di sini menyatakan tempat ya, atau masa-masa atau waktu terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan tersebut. Jadi di sini mengatakan tempat terjadinya gitu kan. Nah, adapun contohnya seperti ada di atas juga. Nah, yang pertama itu waqafa Zaidun amama al-madrasah. Zaid berdiri di depan sekolah. Nah, di sini kan keterangan tempatnya itu sekolah sebagai keterangan tempatnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu yal'abu Zaidun qurrata al-qadami yaumal riba'a. Zaid bermain sepak bola pada hari Rabu itu. Nah, di sini kan keterangan waktu. Jadi dia ada dua, ada keterangan tempat yang pertama, yang kedua adalah keterangan waktu. Nah, waktunya seperti hari Rabu. Ini kan menerangkan waktu. Yang kedua tempat. Itu seperti di sekolah tadi. Nah, mungkin itu sih sedikit pemahaman saya gitu. Kalau kurang lebihnya mohon maaf apabila kekeliruan, saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih.